perkara si bungkuk dan si panjang. Masyudul Haq arif bijaksana dan pandai memutuskan perkara-perkara yang sulit sebagai ternyata dari contoh yang di bawah ini. Hatta, maka berapa lamanya Masyudul Haq pun besarlah. Kala kian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah 2 orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka jika harinya perahu hendak menyeberang, tiada dapat perahu itu. Maka ditantinya kalau ada orang lalu berperahu, itu pun tiada juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya. Syah dan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Maka ada pula seorang bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai tuan hamba, seberangkan apalah kiranya hamba kedua ini, karena hamba tiada dapat berenang. Sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya. Setelah didengar oleh bedawi kata orang tua bungkuk itu, dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Maka bedawi itu pun turunlah ia ke dalam sungai itu merendahkan dirinya, hingga lehernya juga ia berjalan menuju orang tua yang bungkuk laki istri itu. Maka kata orang tua itu, tuan hamba seberangkan apalah hamba kedua ini. Maka kata bedawi itu, sebagaimana hamba hendak bahwa tuan hamba kedua ini, melainkan seorang juga dahulu maka boleh, karena air ini dalam. Maka kata orang tua itu kepada istrinya, pergilah diri dahulu. Setelah itu maka turunlah perempuan itu ke dalam sungai dengan orang bedawi itu. Arkian maka kata bedawi itu, berilah barang-barang bekal-bekal tuan hamba dahulu, hamba seberangkan. Maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Setelah sudah, maka dibawanyalah perempuan itu diseberangkan oleh bedawi itu. Syah dan maka pura-pura diperdalamnya air itu, supaya dikata oleh si bungkuk air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu. Maka kata bedawi itu kepada perempuan itu, akan tuan ini terlalu elok rupanya dengan mudanya? Mengapa maka tuan hamba berlakikan orang tua bungkuk ini? Baik juga tuan hamba buangkan orang bungkuk itu, agar supaya tuan hamba ambil, hamba jadikan istri hamba. Maka berbagai-bagailah katanya akan perempuan itu. Maka kata perempuan itu kepadanya, baiklah, hamba turutlah kata tuan hamba itu. Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai itu, maka keduanya pun makanlah segala perbekalan itu. Maka segala kelakuan itu semuanya dilihat oleh orang tua bungkuk itu, dan segala hal perempuan itu dengan bedawi itu. Kala kian maka heranlah orang tua itu. Setelah sudah ia makan, maka ia pun berjalanlah keduanya.
Setelah dilihat oleh orang tua itu akan Bedawi dengan istrinya berjalan, maka ia pun berkata-kata dalam hatinya, "Daripada hidup melihat hal yang demikian ini, baiklah aku mati." Setelah itu, maka terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia, karena dilihatnya sungai itu airnya tiada dalam. Maka mengarunglah ia ke seberang lalu diikutinya Bedawi itu. Dengan hal yang demikian itu, maka sampailah ia kepada dusun tempat Masyudul Haq itu. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Masyudul Haq. Setelah itu, maka disuruh oleh Masyudul Haq panggil Bedawi itu. Maka Bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyudul Haq, "Istri siapa perempuan ini?" Maka kata Bedawi itu, "Istri hamba perempuan ini. Dari kecil lagi ibu hamba pinangkan. Sudah besar dinikahkan dengan hamba." Maka kata orang tua itu, "Istri hamba dari kecil nikah dengan hamba." Maka dengan demikian jadi bergaduhlah mereka itu. Syah dan Maka gemparlah. Maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu bertiga. Maka bertanyalah Masyudul Haq kepada perempuan itu, "Berkata benarlah engkau, siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini?" Maka kata perempuan celaka itu, "Si Panjang inilah suami hamba." Maka pikirlah Masyudul Haq, "Baik kepada seorang-seorang aku bertanya, supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam tiga orang mereka itu." Maka diperjauhkannya lah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh Masyudul Haq. Maka kata perempuan itu, "Si Panjang itulah suami hamba." Maka kata Masyudul Haq, "Jika sungguh ia suamimu, siapa mentuamu laki-laki dan siapa mertuamu perempuan, dan di mana tempat duduknya?" Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq perjauhkan. Setelah itu, maka dibawa pula si Panjang itu. Maka kata Masyudul Haq, "Berkata benarlah engkau ini, sungguhkah perempuan itu istrimu?" Maka kata Bedawi itu, bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar, mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Syah dan maka Masyudul Haq pun tertawa seraya berkata, "Jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mertuamu laki-laki dan mentuamu perempuan, dan di mana kampung tempat ia duduk?" Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq jauhkan laki-laki Bedawi itu. Setelah itu, maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyudul Haq, "Hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya?" Maka kata orang tua itu, "Daripada mula awalnya." Kemudian maka dikatakannya siapa mertuanya laki-laki dan perempuan dan di mana tempat duduknya. Maka Masyudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Bedawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah disakiti oleh Masyudul Haq akan Bedawi itu. Maka Bedawi itu pun mengakulah salahnya. Demikian juga perempuan celaka itu.
Lalu didera oleh Masyudul Haq akan bedawi itu serta dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya tobat Betawi itu. Jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyurlah arif bijaksana Masyudul Haq itu.